kita saling sepaham. Kau dengan dirinya, aku dengannya. Ya kayak contohnya lagu Mangu gitu ya. Kalau saya dengar ini mah POV. Tadi ya. Lagunya udah enak tuh. Nah ke depan ya, si Gol ini mau ngapain lagi? Bikin apa? Atau konser kah? Tampil di... Tadi udah dijawab bikin ormas sih nah. Balik lagi sama Reza di sini. Balik lagi dengan aku Silvi di sini. Kita nongkrong bareng di Playroom. Welcome to my room. Yeay. Kita ada kabar siapa ini? Sebelum itu sih, Oh, sebelum itu jauh-jauh. Waktu Silvi sekolah, pensinya siapa? Pensinya dulu JKT48. JKT48 ya. Oke. Ini Hoya Hoya. Hoya ya. Hoya. Nah, waktu aku TK, pensinya mereka. Selamat datang Glory of Love. Beda ini ya, generasi saya ya. Kalau saya TK-nya udah ngundang band. Udah ngundang band TK-nya ini. Terus Pogonya, Pogo. Pogo langsung TK masuk. kene. Udah Kita mau baru lulus speed. TK juga di SD. Juga dari angkatan. Ya, kita juga ngeband waktu SD. Aku SD ya. Iya. Berarti aku lagi jadi zigot. Apa kabar teman-teman Gol? Alhamdulillah. Baik. Thank you for having us di sini. Coba tuh kenalin dulu. Oh iya betul, kenalin dulu mulai Siap. dari Siap. Ivan. Halo, saya Ivan, penari latar. Enggak, deng. Vokal gitar. Vokal. Oke. Aku Bimo. Hello, aku Bimo dan aku di sini sebagai drummer and vokal juga sebenarnya. Oke, next. Aku Mamat sebagai gitar. Gitaris gitu. Jadi gitarnya dong, nanti gimana dong? Ini mau Jadi kasih gitarnya mainin. dong. Iya, Mamat, Muhammad saya mainin. Mamat saya mainin, Apanya? Oh, lanjut. Oke, saya Harley. Nah, sebenarnya saya pengen jadi vokalis, tapi ditolak sama teman-teman, jadi saya main bass aja. Ya. Ada perebutan ini Ada ya. perebutan. Sebenarnya bukan perebutan, tapi lebih ke udah kamu cukup di situ aja. Dibatasi pergerakannya. Ya. Dibungkam. Dibungkam. Oleh Oleh rezim. ngeri ya. Pak, si Silvi, Ngeri, Pak, ngeri. Silvi, Pak. Ngeri. Itu hanya canda. Oke. Nah, Gol ini sebetulnya band cukup lama, era 2000-an ya. Iya. 2000-an. Bisa dibilang. Tepatnya tahun berapa kalian mulai bikin band lah? 2002. 2002. Benar. 2002. Aku TK itu. Gitu. Nggak ada TK ya? Ada dong. 2002 Anda harusnya SMP, SMA. Enggak dong. Silvi waktu itu masih di SD. SD di sana di Arab. Di Arab. Loh, Silvi di Arab? Ya Ram. Ada Glory of Love di sana. Glory. Enggak ada. Jangan itu. Panas ya, beneran panas. Iya. 2002 sampai 2025 berarti berkarir 23. 23 tahun. Ya. Yap, 23 tahun. Oke. Tapi sebelum ngobrol jauh-jauh, saya di sini mereka di sana. Jauh-jauh. Kita mau main game dulu kayaknya Sil ya. Magic, Wow. Magic. Wow. Ada Oh, magic. langsung. Katanya Gol mau bikin sulap. Waduh, apa nih? Wah, selain ngeband, mereka Bisa juga bisa bisa sulap. bikin sulap. Sudah Coba kerja juga buktikan. terima. Di aba-abain nanti muncul sesuatu. Mending sama Silvi aba-abanya. Aba-aba. Ya. ABBA, ABBA. Aba-aba. Boleh, siap. ABBA. Pokoknya teman-teman gue akan sulap ya. Ya. Oke, siap. Kita hitung ya. 3, 2, 1. Wah, apa nih? Magic. Amazing. Magic. Semua yang kau lakukan is magic. Wow. Ini tuh ini namanya question box. Oke. Ada beberapa pertanyaan yang harus Gol jawab. Kita coba kasih kesempatan 3 kali. 3 kali. Dibuka jangan. Iya Dibuka dong. kan? Nanti gimana? Biasa Ini baru mulai pertanyaannya nggak aneh-aneh kan? Enggak. Enggak ya? Ini, Coba Ayo di Ada nggak ini? Oh ada. Oh, ada. Nah, Satu. Ivan dulu kayaknya. Langsung atau tiga Baca dulu? Baca dulu, baca dulu, baca dulu. Oke. Satu, sini. Bismillah. Saya bantu. Boleh, oke. Bukan. Ininya. Pegang box. bacain Oke, dulu. Pok. Coba baca. Kata netizen, 2 personel Glory of Love pernah kesetrum. Mikrofon pas West Java Tour 2024 di Sukabumi. Ya. Bener nggak? Coba ceritain itu Ya. kenapa bisa?
Iya sih bener. Tapi ini pengalaman kesetrum bukan yang pertama kali ya, Li. Wow, udah Udah beberapa kali. Jadi kalau Coba kalau dihitung yang ke 12.678 ya kayaknya. jadi nggak ini apa standar problem kalau memang si grounding listriknya panggung itu nggak bener. Pasti nyampe itu ke personil. Kita pegang senar gitar juga nyetrum, apalagi mikrofon paling kencang. Nah, itu kebayang kan, bibir kan, kenanya kan. What's up, Sukabumi? Itu bener banget. Saya Kemarin, merasakan. Jadi yang kena siapa aja yang kena? Saya kena. saya kena juga, saya jelas kena. Jelas kena. Ya. Bass juga kena. Oh, karena ini mic. Karena juga mic ya. ya. Iya, karena dipikirnya ini permintaan Tuhan supaya saya nggak boleh nyanyi atau gimana? Oh iya. Oh, kalau si Ivan juga kena. Oh, berarti Berarti nggak? Semesta sudah memberitahu kalau kamu nggak perlu nyanyi gitu loh. Oke. Oke. Alam sudah menjawab. Iya, menjawab itu. Buat teman-teman juga, apa tadi, Sobat PR ya? Sobat PR yang ngeband juga pernah nggak punya pengalaman kesetrum mic Tapi di kayaknya panggung? pernah nggak sih? Maksudnya kayak Pernah ya? lumrah Pernah lah ya? gitu loh. Iya, hampir Oke. studio band semuanya latihan juga pasti gitu kayaknya pernah juga. Kalau ya, kebayang ya? Kebayang. Nyeret ya, gini nyeret. Oke, lanjut. Ya, sedikit jadi. Silakan. bye mo, Bye mo. Kok nggak ada ya? sobat homework. Iya, sobat homework. Mana? Oke, Sobat. Oh ini. Nah, Ini beneran cuma 3 ya di dalamnya ya? Susah Enggak, banget. ada Oh, banyak. enggak. Oh, ada banyak. Kan ada deh, Beb. Susah banget. Oke, aku baca ya. oh ada deh. Glory of Love pernah jadi korban band yang suka ngacak rundown. Tah, Suka ngacak cenah randang. mah gitu. Coba ngacak rundown itu bahasanya, maksudnya konteksnya kayak gimana? Ivan mungkin bisa jelasin. Nyusul, jadi biasanya dia band yang setelah kita misalnya gitu. Tapi dengan alasan tertentu dia Urutannya jadi beda. nego ke panitia pengen main lebih awal Atau dia atau pingin di akhir itu. Ada juga. ada juga. As a headliner berarti ya hitungannya ya. Ada Tapi juga. yang paling sering tuh yang ngacak-ngacak channelist ya, banyak. Enggak, konteksnya nggak nyambung. Itu teknis. Channel itu yang di mixer kan? Ya, nggak nyambung. Maaf ya. Itu mah operator. Iya. Jadi channelnya gitar ditukar sama siapa? Banyak gitu. Aduh. Ini rundown. Ini rundown. Random, ini masih random ya kan? Iya. Oke. Beberapa kali sih memang, cuma ya nggak korban lah karena kita juga ngerasa nggak bahkan dirugikan. sampai kita nggak jadi main pernah Si karena bandnya ngomong langsung apa gimana? enggak lewat panitia, terus panitia ke kita, iya jadi ini si band ini minta gini. Dari gua gimana? Aman, kita abi mah ngiringan we. Emang iringan. Si gua mah berusaha someah aja terus, berusaha someah menerima apapun keputusan dari panitia. Jadi gol yang maju biasanya gitu ya? Ada yang golnya jadi mundur sampai akhirnya akhirnya nggak jadi main. keburu Nggak jadi main. dibubarin Oh, aparat tapi lah ngomongnya gini, gitu. nanti gol paling abis closing ya. Iya. Itu mah udah closing kan tuh. Pada akhirnya kita mah ya yang penting urusan administrasi udah beres. Selesai gitu. Ya terserah mau dimainin jam pertama, jam kedua, jam ketiga, nggak ada bedanya sih. Maksudnya Ya. nggak pengen jadi yang Bukan karena kita apa pengen enaknya aja ya, Oh, iya, maksudnya enggak, mata duitan enggak. gitu bukan, Enggak. maksudnya komitmen kan. komitmen Iya, aja. Dan kita juga nggak ninggalin venue. Iya, kita Sampai udah memang datang, ya. betul. Kalau Kita misalnya datang acaranya nggak beneran jadi, tepat bukan waktu. karena kita gitu, kita mas ikut panitia, Betul. tapi mah ngiringan. Tapi mah ngiringan. Panitia festival dengerin Abi mah ngiringan. Nah, Iringan. Aman, santai. silakan. Bener. Pertanyaan siapa yang mau ngocok? Ya saya Ngocok. Kela, rumah? Kartu? Iya, benar. Iya benar kan? Iya. Ngobok. Ngobok. ngobok Joshua ya, dong. ngocok teh Ya. kayak ini apa? Iya itu apa? Kue. Teta luak. Bikin kue. Terakhir mungkin ya, terakhir ya. Anjing. Ini kita sulap lagi ya. Ini serius ini? Dibacain nih? Wah, naon Dibacain, deh. Mau balik ya? Ini Glory of Love dukung banget kalau Anies Ahok jadi gubernur Jakarta. Apa ini? Apa itu? Apa? Waduh. Dah, pertama kita bukan orang Jakarta ya. Iya. Terserah Benar. Jakarta mau jadi Presiden itu. Hah?
Gubernur. Enggak, iya. Gimana sih? Kita warga Jawa Barat. Iya. Ayo, terserah bodo amat Anies Ahok jadi gubernur. Soalnya pernah ada tweet ya. Ya. Pernah ada tweet katanya Glory of Love nge-tweet apa? Mungkin konteksnya gini, jadi waktu itu belum ada pimpin eda, nggak supaya orang mah nge-troll we gitu, pakai apa gitu dulu Tapi kalau kita political stance kita ya, maksudnya keberpihakan. Kita beberapa kali di-approach sama partai politik, sama tim sukses gitu untuk kita menyuarakan dukungan, juga ikut serta di kampanye gitu kan, perform. Kita sih nggak, kita tolak. Luar biasa itu. Karena maksudnya bukan berarti ini mah saya nggak nyoblos kamu nanti gitu, bukan. Iya. Cuma bahkan ke tanda kutip klub bola ya yang klub bola yang misalnya kenapa nggak bikin lagu tentang klub kita gitu ya. Oh, kita bobotoh sejati tapi kita nggak pengen kotak-kotakin lah, ini olahraga, ini musik gitu. Pada akhirnya untuk politik mah dibebaskan secara individu gitu, nggak mewakili gol gitu. Dan ya terserah aja kalau memang punya pandangan politik, cuman pesan saya mah ya jangan percaya sama partai politik, apalagi politikus ya. Herli. Kita akhir tahun kemarin tapi mau main di acaranya Bawaslu. Iya, untuk kita menyuarakan, kalau kalian jangan golput. Pakai hak pilih kalian gitu. Untuk urusan milihnya siapa ya bebas gitu kan. Setuju kalau golput ya. Gitu. Golput pun juga hak politik juga sih sebenarnya. Cuman tapi minimal nyari tahu dulu aja lah, itulah intinya. Research dulu. Kalau udah tahu ya enggak simpen gitu tuh kudu. Betul. Ya nggak usah diworo-woroin. Mau nyoblos siapa? Di grup keluarga tuh gini. Konflik Wah, rame. Iya, itu nama cicing we. Orang nama we riweuh. Ngopi bareng. Kemana tuh gitu. Serius ada pertanyaan lagi? Ada itu. Ada lagi? Udah, kayaknya cukup itu yang question box cukup ya. Nggak apa-apa. 3 aja berarti. 3 aja. Mau ada lagi? Satu lagi aja lah pertanyaan buat Anda. Iya, biar pas nih, biar 4 personil. Takutnya pundung. Nanti. Nah, ini pertanyaan. Monggo Mamat. Mamat jago ngocoknya nih. Kartu. Ngocoknya jago, ngoboknya jago yang dalam ya kan. Mana nggak ada ini udah habis. Lekokir. Habis kan? Ada. Cari dulu. Bismillah. Ini nggak ada. Mau dibantuin ngocokin? Ada? Masih ada? Ada. Masih ya? Ada, man. Ada ya kan? Oh, can kaulik sama teh. Ulik lamat. Sok. Nah, itu tuh. Pelan-pelan. Tuh. Pertanyaannya apa arti pasang rok? Apa arti pasang rok? Ya, itu mah. Anjir, gak tahu sampai sekarang itu apa. Ada yang nggak? Masa ada Nggak yang ada. Enggak ada. Ya udah berarti. Ya, pertanyaan buat Mamat. Gitu ya. Habis. Ya udah berarti nanti special question aja dari tim PR-nya ya buat Mamat. Kak Mamat yang Ya. Khusus. Monggo. Kalau Mamat sedikit teknis boleh. Ya. Audio. Dan juga kayaknya kalau teman-teman homework mau nanya ke Mamat, homework. Sobat homework tadi. Sobat homework anjay. Homework. Sobat homework. Nah, terus 24 tahun, 23 tahun ini bongkar pasang, pasti ada bongkar pasang ini ya, personelnya. Oh. Kita ya awet rajat memang. Awet rajat ya. Awet rajat. Nah, apa ya dinamikanya sebuah band yang bongkar pasang personel itu, tapi masih namanya masih lanjut aja terus kan biasanya ada beberapa band yang bongkar pasang personel itu udah jauh dari apanya ya dari benang merah mungkin ya. Oke. Benang merahnya itu. Nah, Gol sendiri ternyata masih cukup konsisten di situ gitu ya. Oke. Oke, jadi pergantian personel kita berapa kali ya, Lia? Gitaris itu Paling sering gitaris sama drum. Gitaris sama drum. Gitaris itu 3 kali nggak sih? 3 kali, drum itu 7 kali. 7 kali. Enggak, yang personil. Yang personil 3 kali. 7 kali ya. Drummer yang ketiga. Nah, jadi tapi sebenarnya gini, kalau urusan kita konsistensi ngejaga roots-nya, si Go-nya mungkin udah punya karakter ya, tapi kita nggak bikin si personil baru ini nggak bisa keep up. eksplorasi atau ngasih warna baru. Justru kita tantang
pada saat ada personel baru bisa naon mana? Dieksplor. Gitu kan Bisa oke. Kalau orang yang baru kerja kayak ada probation task-nya gitu loh. Ya. Lu bisa kasih apa nih buat kita gitu. Mama 3 tahun. 3 tahun Go. Dari 2017. Ditantanginnya gitu juga. Bisa naon mana? Honorer dulu jadi gitaris honorer. Dia baru dapat SK tahun 2000. SK, aduh. 2011 Pas kamu masuk kan? 2020 ya. Kalau aku kebetulan alhamdulillahnya langsung jadi employee tetap. Waktu itu ya. Iya, aku langsung full time ya. Kalau Amamat probation dulu 3 tahun tuh. Orang mah 3 bulan ya kan. Ini 3 tahun. Dan dia alhamdulillah sabar menunggu. Mantap banget Amamat emang. Gitu, seperti itulah dinamikanya ya. Seperti itulah. Jadi tetap walaupun ada personel baru atau gabung, jadi tetap dibiarkan untuk berkreasi lah. Betul, tapi karena memang apa ya, karena si Go-nya juga mungkin udah cukup kuat si benang merahnya, jadi itu pasti ke bawah sih. Iya. Pasti ke bawah. Gitu. Dan rata-rata Bimo sendiri dengerin Go sebelumnya nggak? Denger lah. Aku dengerin Glory of Love itu kelas 6 SD. Beneran ini? Beneran. Serius. Masih ngulik-ngulik lagunya gitu kan. Masih ngulik lagu-lagunya Kita kan sempat. kolega nih. Terus Bisa jauh amat gitu. Ya, gimana sih, Bin? pada akhirnya long story short aku sempat punya band juga sama adik dari ex gitarisnya Glory of Love. Makanya bisa kenal lebih awal sama Glory of Love sebelum gabung pada akhirnya. Terus Glory of Love sempat approach lagi di 2019. Yap. Waktu itu karena mau rilis single judulnya Inklusif. Awalnya bilangnya bantuin drum dulu. Awalnya gitu dulu. Ya perbantuan dulu. Dong, Dari selagu ya kan. Wah kayaknya cocok Jim gitu kan. Cocok. Aku kayak Aku direkrut. ya anjing orang tua ya kan. Kayak ya udahlah, coba aja dulu gitu kan. Akhirnya ya sampai hari ini gitu loh. Yang ngerasa ngasuh iya, ngerasa diasuh juga iya. Maksudnya nggak cuman urusan musik ya, maksudnya kayak ada urusan lain yang mungkin personal juga sama mereka, one on one. Terus kekeluargaannya juga lebih dapet. Jadi kayak ya udah ini mungkin bisa dibilang keluarga baru juga gitu loh buat aku gitu sih kurang lebih. Nah, ini rada menarik sih ya. Ini Gimana? entah apakah ini bakal bikin nyaman Gol atau enggak ya. Nah, Di luar itu, di luar bikin nyaman ya, di luar. bikin nyaman. Nggak ngomongin pemerintah kan? Jadi ada isu beberapa personel dari bongkar pasang personal tadi ada yang mantan personalnya itu keluar dan gosipnya nih ya yang aku dengar ntar diklarifikasi nih sampai bakar gitar katanya. Ya Allah. Ini yang denger ya, yang aku denger ya. Dijual ya gitar daripada dibakar. Nah itu. Tapi Tadi Anies Ahok, akhirnya bakar gitar. Ini intelnya PR dari mana ya? Gila, dalam ini. Tapi gimana itu? Apakah itu maksudnya itu kan gosip yang beredar ya? Ivan dan Aherli. Oke, jadi ya gitaris yang kemarin sebelum Mamat itu memang mutusin keluar karena memang mau fokus menekuni satu bukan fokus saya, bukan fokus intinya. bukan, kita juga Gimana tuh istilahnya ya hijrah lah istilah ini ya. Bukan, saya kurang setuju disebutkan hijrah ya. Karena saya juga udah berhijrah dari lama. Benar. Enggak pada konteksnya. Boleh. Nama saya Herli Bahtiar Saleh ya. Karena namanya Saleh aja. Saya masih Saleh. Berat namanya. Bin Saleh. Anak saya masih Saleh. Oh iya. Saya Herli Bahtiar Saleh. Jadi apa ya sebutannya untuk fenomena itu? Bukan. Kalau saya menilainya dia punya pandangan berbeda soal musik. Nah, Benar. kalau udah itu menyangkut idealisme, Iya benar. kita nggak membatasi untuk itu ya, mangga kalau punya pemikiran seperti itu. Jadi dia mengasumsikan menurut pemahaman yang dia yakini bahwa itu tidak baik gitu ya. Betul. Sama tujuan main musik apa? Bersenang-senang kan? Iya. Kalau merasa tidak senang dan ini ya udah mending. Dia akhirnya memilih untuk keluar dari meninggalkan dunia musik lah intinya gitu. Ya. Lebih tepatnya, tapi hubungan kita masih baik. Masih baik. Tuh. Nah ini yang menariknya. Masih baik. Jadi waktu dia
apa waktu itu kan masih zaman BBM ya? Aduh, Atau udah WA? Oh, udah WA. Maaf. 2000 berapa ya? 2017. Tapi di zaman BBM orang tuh buka BBM. Nora anjir. Nora. Time skip anjing. SMS ya. Time skip. Orang tua emang. Chat mana? Ya homel kali. Iya. Asia benar. Jadi waktu itu pada saat dia ngomong kayaknya saya begini-begini itu di grup gitu kan, grup WA atau BBM itu lupa. Terus kita mendingan ngobrol dulu, ketemu dulu. Nah akhirnya pas ketemu pertanyaan gue pertama tuh bukan klarifikasi tapi lebih ke bro gitu ya, jangan bro. Emang selama ini kita ngasih influence yang buruk buat kamu, takutnya personal kan? Enggak kok, kita juga kan sering sholat jemaah bareng juga. Dia bilang kan ini mah lebih ke personal ke yang tadi apa tentang si musik itu sendiri yang memang udah nggak masuk sama ideologi yang dia pegang waktu itu gitu. Nothing personal itu mah pilihan aja. Jadi saya juga nggak yang wah mana ya. Tapi setelah bakar gitar. Ya anjir padahal udah jauh sih ya, udah jauh. Dibalikin lagi. Salah anjir. Gatal. Image-nya bro, image bro. bener ya. Tapi ya emang ini fakta yang emang harus dilihat ya seperti itu. Ya seperti itu ya. Memang yang penting mah fasenya ada fase seperti itu. masih baik. Sigonya masih nongkrong. Tapi masih nongkrong. Iya dong. Enggak nongkrong. Nongkrong enggak, tapi ngobrol ya maksudnya menjalin komunikasi masih lah. Itu masih. Kayak ayah 100 lah tuh gitu. Manawi. Kalau udah tendensinya ke sana di cancel ya. Manawi ya. Kita mah ayam meureun. kita mah itu Jaya papai itu. Kalau ketemu langsung pasti gini-gini deh. Iya. Cek anyar ya. ya intinya malah hablum minanas masih tetap. Masya Allah. Hablum minanas. Nah, si Glory of Love sendiri 2025 ini sedang merilis single terbaru. Judulnya apa? Judulnya adalah, ini yang bisa jawab nih. Judulnya apa nih? Takut kesel ya? Karena memang padanan katanya memang ini juga kita sempat rada debat. Ini tuh bukan bahasa Indonesia yang baik dan benar sebenarnya. Teringkarkan. Jadi judulnya teringkarkan. Tersingkirkan ya? Bukan. Tersingkirkan, ya teringkarkan. Herli waktu itu pengennya teringkari ya waktu itu ya? Teringkari. Cuma kan ada, tapi mainnya tuh kan ingkar kan gitu kan. Terus ada itu berarti ada yang mengingkari janjinya. Iya. Kita jadi orangnya gitu. Ya betul. Begitulah. POV-nya kita yang menjadi korban gitu. Iya. As a victim. Sedih. Makanya sobat-sobat coba harus kira-kira di pandangan teman ini apa makna teringkarkan? Pasti mau ngomong teman-teman homework. Betul. Ya, terkait apa hubungan asmara? Selingkuh misalnya. Bisa. Kalau yang karena memang ada liriknya kau dengan dirinya, aku dengannya gitu kan. Lebih ke move on sih. Dari AEJ. Lebih ke move on. Perspektif. Kalau dari teringkarkan ya. Teringkarkan mah sholat sih. Ingkar pada Allah, janji pada Allah sholat. Insya Allah. Benar ya. Takbir. Niat puasa sahur. suci. Siang-siang nyemen udah makan. Nyemen udah mokel. Sorry nyemen. Nyemen apaan anjing? Mokel tuh godin. Godin, iya. Itu bahasa asing dulu ya. Oh, itu bahasa Oke, menarik nyemen. Aku bakal pakai nanti di tongkrongan ya. Izin ya. lucu nyemen. Tersingkirkan sendiri. Baru ini lagi anjir. Teringkarkan. Nanti sehingga 2025 tersingkirkan. Teringkarkan. Oke. Nah, menurut Aja gimana? Kan itu kan Gen Z aku. Aja terserah, aku belum dengar. Nanti setelah syuting ini aku bakal dengar. Tapi aku pengen tahu dulu prosesnya kan. Mereka teh dari tahun 2002 itu teh udah bikin lagu sampai sekarang. Tren produksi lagunya juga berubah. Aku pengen tanya. Tahun itu 2002 sampai sekarang ini
cara produksi lagunya gimana sih si Gol teh? Apakah dari Ivan dulu bikin apa disebutnya melodi? Oh ya. Atau nggak bikin liriknya dulu? Gitu. Jadi si Gol itu memang kalau saya yang nantinya bakal nyanyi gitu ya, kadang-kadang mau lagi di motor pun gitu atau lagi semedi gitu ya di rumah misalnya. Semedi di rumah. Kadang-kadang suka ada melodi-melodi yang kayaknya cukup catchy ini. Itu langsung tuh biasanya langsung voice note direkam, voice note ada gumaman ya kan. Kalau Mamat mungkin lagi main-main gitar mungkin ya, ngulik-ngulik gitar, ini kayaknya enakin. Atau enggak lagi ngarit gitu. Lagi ngarit gitu, tiba-tiba lagi macul. Nah itu biasanya gitu, ini ada riff, misalnya dari Mamat, ada riff nih di grup. Dengerin. Masih di semedi itu posisinya tuh. Udah beda waktu. Masih bisa. Semedinya nggak gini, duduk. Duduk. Tahu kan? Iya. Kayak gitu. Setelah ada biasanya gitu mau dari melodi alat musiknya dulu atau dari melodi gumaman nada dulu, humming dulu. Itu. Nah, tapi kalau Terlingkarkan ini sebenarnya dari kita awal bikin musik sendiri gitu ya. Kita sempat tuh yang eksperimen berbagai alat musik gitu kan sampai ke justru Terlingkarkan ini yang paling simpel. Ya kan? Paling simpel, hanya gitar akustik sama vokal lagi, sama vokal sama ada piano nggak sih? Nggak ada, cuma string sih. String tipis. Belakang doang ada string dikit gitu. Simple, jadi dibikin sangat plain, dibikin pengen orang fokus sama si lirik sebenarnya. Biar tersampaikan lah gitu. Ya. Berarti Bimo nggak main drum berarti di sini? Enggak. Main gitar. Cuma sebenarnya waktu Terlingkarkan tuh yang lebih yang tektokannya lebih intens tuh mereka bertiga. Kebetulan aku waktu itu lagi kerja di luar kota di Bali ya. Aku masih kerja di Bali. Jadi mereka yang fokus untuk cari referensi dan cari cari liriknya. Intinya membereskan lagunya lah. Nah, aku fokus cari duit gitu. Gitu. Personal sih. Gitu. Jadi itu lagu itu cuma dibuat jadinya 3 hari. 3 hari, iya betul, 3 hari. 3 hari itu maksudnya 3 hari itu bikin patternnya atau sudah sampai recordingnya? Sampai recording. Jadi emang sampai beres jadi lagu nggak sih? Pertanyaannya sih jadi di challenge dulu ya. Jadi suruh bikin lagu slow tapi beda dari biasanya gue bikin lagu. Oke, gitu. Jadi betul. yang istilahnya pengen beda aja gitu. Sengaja dibikin cuman akustik doang gitu. Kita sih berharapnya kayak jadinya itu 3 hari. Jadi simple banget. Ekstrim lah. Yang modern words kan keras tuh. Ekstrim kan keras ya. Dia bawain modern words. Betul. Yang bisa gonjrengan kalau lagi nongkrong. Gen Z relate Extreme Modern Words? Tahu. Tapi lagunya pasti tahu sih. Bukan, nama grupnya Extreme. Ada rock sebenarnya. Extreme. Nah, dia bikin modern words malah itu yang terkenalnya band-band gitu. Bukan hard rock. Iya. Kalau dengar pasti tahu sih. Asumsinya biar bisa digonjreng di mana. Digonjreng. Dipetik ini Pak. Minimal tuh, ku ambil gitar minimal deh. Tetap kemesraan ini ganti lah gitu. Tapi keren sih 3 hari itu langsung jadi lagunya. Nah, iya makanya itu tadi. Berarti nulisnya berapa lama? Langsung. Nah, yang nulis lirik. Nah, ceritanya. Mostly Ivan. Jadi kita dikasih kejutan. Terinspirasi. Jadi ini teman-teman God of Love sama personel, terus juga label juga Didi Music Records juga sampai produksi lagu, sampai menuju launchingnya itu semua digocek. Jadi digocek sampai ke produksi video klip semuanya digocek. Jadi gue bilangnya waktu itu ini lagu tentang move on, sepasang kekasih lama gitu kan yang akhirnya mereka pisah terus akhirnya move on sama kehidupannya masing-masing. Padahal ini lebih dalam dari itu. Padahal ini kisah pribadi gue yang memang merasa diingkari gitu sama takdir. Kenapa harus gue yang tumbuh tanpa sosok ayah dari umur 8 tahun waktu itu. Jadi kisah pribadi. Kisah pribadi. Ini untuk almarhum bokap lah, almarhum papa gitu. Jadi kau dengan dirinya, aku dengannya, nyanyi itu huruf besar dan gue di atas. Berarti tadi kegocek juga sih. Aku kira
berselingkuh atau dengan siapa? Pasti ke situ karena sampai ke musik videonya juga visualnya tentang itu. Iya, kita kemasnya demikian gitu loh. Iya. Kita juga gitu, oh ini mungkin ini kali ya. Cuma ternyata ada sisi lain dari situ. Jadi ungkapan seorang anak yatim. Gitu. Ini siapa aja yang yatim? Ayo, ayo. Yatim, halo. Yatim kita kuat. Tuh. Nah, no ya mas ada samping ngiringan, abis yang ngiringan. Ngiringan, ini punten we. Ayo tirahat. Mau nggak mau ketawa tapi lucu, anjir, bingung aja jadinya anjir. Ya. Seperti itu ya intinya. Jadi kita pun juga ngajak juga bukan ngajak ya. Jadi kita tuh pada saat proses kreatif musik videonya, si PH-nya kita ajakin PH yang pernah bikin video klip kita tahun 2010. Terus si model video klipnya juga talentnya juga yang kita ajakin tahun itu ya. Tahun itu gitu kan. Akhirnya ketemu lagi di Teringkarkan ini dan 2024 ya? Bukan, dan itu Iya. ada Jadi gini, ada clue. Saya kasih sedikit bahwa si video kalau nanti mungkin teman-teman Sobat PR, ya, itu video klip Glory of Love itu akan jadi satuan sequel. Jadi sequel. Iya, yang judulnya Rasa Ini Tak Ada Lagi 2010, Takkan Terulang 2013, baru Teringkarkan. Jadi nyambung. Ya, dan betul. ada satu model cowoknya yang kebetulan jadi model video klip terakhir juga. Ya turut berduka cita ya, kemarin baru meninggal. Oh ini. Iya, teman kita. Oh iya. Dan baru punya baru punya baby. Dan yang menariknya di situ pas kita ajak kolaborasi lagi, dia semangat juga. Ayo, mau, let's go. Jalan akhirnya. No issue banget waktu dari awal tuh. Kita syuting jalan enak, semua ngobrol cair gitu. Ya, cuman Allah berkehendak aja. Ya. Baru kita itu sekitar berapa pan kejadian seminggu yang lalu. Seminggu yang lalu dia baru berpulang. Semoga ya tenang di sana. Semoga tenang di sana. Dan kita juga kayaknya musik Indonesia juga turut berduka cita karena banyak banget ya. Terus sebelumnya ada Ricky Seringa ya. Ricky Sihaan. Terus ada yang dari vokalisnya Pepper Gangster ya. Terus teman kita juga man kayak Pan. Madut. Main Oh musik iya. juga kan? Dulu bandnya apa ya? Ada Mada, dia dulunya United Youth ya. United Youth. Semoga teman-teman musisi yang sudah pergi duluan itu meninggalkan legasinya abadi lah, terkenal gitu ya benar-benar. Nah, si Glory of Love dari 2002 sampai 2025. Oke. Baik. Ini adalah mengusung melodic punk. Itu nyaman nggak kalian disebut gitu? Oke. Nah, ini menarik juga. Jadi pada saat dulu lagi rame Friendster. Friendster dan MySpace, oke. Itu tuh lagi rame banget di transisi melodic punk gitu ya. Dan migrasi dan emo waktu itu masih baru masuk lah ke Indonesia lah 2002 2004 gitu. Rame kan? Yang emo banget ada, yang melodik banget ada. Melodik tuh konyol-konyol banget, emo tuh sedih-sedihan gitu kan. Rambut gini gitu kan. Ini teh non serodot gaplok deh kan. Iya kan. Nah, itu rame tuh di Friendster MySpace tuh rame, dan si Gol waktu itu ada di era itu gitu ya, ada di era itu dan ada di era itu kita bikin lagu yang memang kayak crossover gitu, kayak ini ada yang bilang ini si Gol mah melodik banget. Ada yang bilang ini emo banget. Kita nggak pernah bener-bener melabelkan genre musik kita apa misalnya gitu kan. Tiba-tiba ada tuh karena ini mah melodik banget, ini emo banget. Ada tuh yang melabelkan, ngasih kita genre-nya yang namanya emotional melodic punk. Cenah cek netizen waktu itu teh gitu. Jadi mereka yang bikin statement gitu loh. Betul. POV-nya mereka gitu. Iya, terus kita yang nyaman nggak? Aku mah ngaraneh weh. Abi mah ngiringan. Officially goalnya sendiri nggak bikin statement itu kan? Karena jujur kita banyak terinfluence dengan berbagai genre musik gitu. Karena mungkin di periode itu kan luas banget gitu pandangan musik itu nggak di kotak-kotakan dalam subgenre ini gitu ya. Bukan dengan apa ini. Akhirnya jadinya si Glory of Love gitu. Jadi ketika ada yang ngomong genre ini, kita mah ya
oh ya udah bodo amat. Pada akhirnya gitu ketika membuat sebuah karya tuh lepas aja, mau dimasukin ke kelompok manapun juga kita mah let's go. Gitu. Oke. Nah, sebelum ke secara visual juga pernah. Secara visual juga pernah. Jadi ini lebih ke nyepet ya. Waktu itu kan lagi rame tuh. Punk banget, metal banget gitu ya. Terus kita bikin logonya kita pakai akar-akar metal gitu. Jadi, ternyata sekarang jadi rame ya. Clothing yang kekinian pun juga jadi rame. Jadi culture. Pernah gitu Glow of Love kayak akar-akar yang kayak naon iya bacaan lagi. Jadi tapi berhasil nggak branding itu? Ya, tuh ya. Kita pernah pakai logo tengkorak. Wow, tengkorak. Nah, bener. Kayak Palu ada arit nggak? Nggak ada logo. Asli. Bodo amat lagi. Gitu. Nggak pernah nge-branding jadi apa gitu ya. Penasaran juga tadi soal genre musik ya. Masing-masing personel ini sebetulnya gandrungnya dengerin apa nih? Misalkan dari Bimo dulu deh. Referensi betul sekarang ya, rekomendasi. Referensi apa? Enggak genre dulu nih, genre. Aku senangnya ini guys. Oke. Kalau sekarang sebenarnya lagi into banget sama balik lagi ke metal. Ada yang mungkin aku sekalian kasih salah satu referensi band grup ya. Lagi seneng banget dengerin Meshuggah sebenarnya. Itu ketriggernya gara-gara lagi sering nonton konser di YouTube gitu kan. Terus dengerin Meshuggah pas lihat live-nya kayak anjir, mind blown banget gitu, bagus gitu kan. Nah itu lagi dengerin itu sama beberapa band new metal lainnya kayak ada Spirit Box, terus Architect dan lain-lain lah. And then selanjutnya paling masih di scene-nya Glory of Love juga, sebenarnya nggak jauh. Ada beberapa band yang di luar negeri itu, ini bajunya kalau lagi pakai The Story So Far, TSSF, kemudian dan teman-teman yang memang apa ya bisa dibilang mereka itu dikelompokin ke dalam fans Warped Tour. Jadi budaya-budaya Amerika pada saat itu kayak ada Knuckle Puck, kemudian ada Yellow Card, terus ya Blink udah pasti itu In My Veins ya gitu kan. Ya Blink 182 sebenarnya spellingnya Blink 182 terus udah gitu ya etc lah sebenarnya. Terus banyak sih sebenarnya. Dan satu lagi senang banget dengerin lagu-lagu mellow. Sebenarnya bukan lagu mellow yang sedih curambai banget gitu ya, yang nangis banget, tapi lebih ke yang memang calm down aja gitu loh, kayak nggak lo-fi tapi ya lagu santai aja gitu, kayak misalnya ya Turnover ada, terus seneng juga lagi dengerin hardcore dan lain-lain. Roller coaster sih moodnya karena memang buat temenin kerja juga gitu kan. Tapi masih beli ini koleksi fisik apa rilisan? Kalau rilisan fisik udah jarang sebenarnya. Cuman aku memang ngumpulin vinyl, LP, tapi nggak banyak. Kalau ke vinyl cuma sekamar, satu rak lah, tapi sekamar gitu. Lebih ke rilisan dulu gitu, kayak musisi lama kayak Nat King Cole, terus BBA, nyatu sama bokap nyokap juga karena mereka senang dari musik gitu kan. Prince, terus ada John Denver. Hah? Ace of Base? Enggak lah ya, aku nggak dengerin kalau itu. Kurang lebih kayak gitulah, tapi yang pasti musik-musik itu menemaniku sepanjang hari dari dulu sampai hari ini. Oke, itu Bimo. Terus Ivan sekarang. Udah diterwakili. Udah banyak. Beda lah. Genre aja lah. Objektif lah. Senangnya ini gitu. Kalau gue pribadi teh tumbuh dengan R&B sebenarnya. R&B malah ya. Tumbuh dengan R&B. Jadi sama si Teteh dulu kalau nyetir berdua gitu, ngedengerinnya pasti R&B. Dan sekarang tuh anak tuh lagi suka dengerin R&B juga, Ariana Grande itu. Ya, Ariana Grande lagi oke, apa namanya? Terus si Sabrina Carpenter mah sebenarnya bukan ke situ ya, cuma dia sekarang agak-agak country juga. Iya, country. Enak juga Sabrina Carpenter. Sama relate sih lagunya.
Asik ya, keren ya. Thanks, itu enak banget. Ya enggak, karena kemana-mana serius. Tapi pas di misalnya ini Mesuga ya masuk aja dari dulu juga sampai ke Cradle of Filth juga masuk. Cradle of Filth, Dying Fetus gitu kan masuk aja. Behemoth. Satu lagi paling kemarin sempat udah tahun kemarin tuh sempat yang cobain lah digging K-pop. Ternyata terpaparnya dari anak gue juga. New Jeans. Itu keren banget, beda. Asli? Ya. Iya, jadi ganti nama kan? Kan dia keluar dari labelnya itu. Jadi Blue Jeans. Udah nggak dengerin lagi yang waktu itu, album yang itu. Jadi Curbray ya? New Jeans waktu itu keren. Anjir. Lucu lagi aja. Lucu sama bapak-bapak. Jadi baggy jeans katanya. Udah bukan new jeans lagi, jadi baggy jeans. Jadi ada pengaruh K-popnya juga dari anak malah ya. Iya, sekarang dari anak dah. Kalau di mobil juga udah aja dia yang pegang playlistnya. Saya ngikutin ini lagu apa nih? Oh ini lagu apa nih? Oh ya enak. Berarti bisa jadi update juga ke akangnya. Bisa. Betul. Nah, kalau Mamat sendiri, makanan apa yang paling disukai? Pasang rok. Wah, aku sih atau gini deh, nyaman gak sih sebetulnya dengan genre ini gitu? Kebetulan sih ke bawah-bawah ya. Sebetulnya kalau saya sendiri balik lagi ke sekarang dengerinnya lagi zaman duluannya kayak solo gitarnya Steve Vai, Satriani, terus teater juga gitu. Jadi emang dulunya tuh startnya dari genre itu gitu. Ingwi. Ya Ingwi itu betul. Dari Ingwi, Ian Petrucci, terus kayak gitu ya. Jadi sekarang karena sering nyetirnya di mobil gitu. Di mobil itu kan ada tape gitu ya. Bisa sambil nggak nyender nggak tegak dikit. Nyinglet. Aduh, nyaman. Aduh ya Allah, lucu Gusti. Astagfirullah. Tadi sampai nyetir sendiri. Ya, jadi gitu. Kan kebetulan di mobil ada kaset-kaset zaman dulu tuh, ada tape juga, nyetelnya itu. Jadi tiap keluar, dengerin jadi Dream Theater lagi, terus Steve Vai, di Satriani gitu. Nyetirnya masih sendirian, Mat? Nggak ada yang nemenin? Ada, banyak. Oh, ada yang nemenin. Ganti, Pak. Anjay! Mantap! Sekarang adik kurang. Adiknya kalau nggak tepung, beras ya kan? Betul. Ganti. Terus kalau yang modernnya sekarang lagi dengerin ini Bill Murray. Oh anjir itu bener nggak kesebut tuh. Dayseeker juga. Iya itu juga. Yang datang ke rumah tuh kan di rumah ada home recording ya, nggak produserin band-band indie gitu. Jadi ada referensi baru tiap minggunya gitu. Update terus nih, dia yang paling update sebenarnya. Punya studio di rumah ya? Ada gitu. Kalau mau mixing mastering maka silakan. Jualan. Bagus. Namanya apa? Room 22 Audio ya. Mantap jualan. Anjing. Itu tadi Mama. Oke. Kalau referensi musik ya, justru saya selera musik saya berhenti di tahun 2000 awal lah. Stuck. Udah nggak berkembang sumpah. Selera musik saya seneng banget dengerin musik disco. ABBA, Ace of Base, nah itu favorit saya. Tapi sebelumnya saya juga dengerin Napalm Death. Gimana sih? Progressive Napalm Death album yang Scam ya? Nggak tahu. Terus God Flash ya. Ya nyambung ya. Nyambung banget sih ya benar. Tapi artinya jauh bisa. Jadi gini, jadi saya pernah punya cita-cita gini dulu. Ingat ini bisa jadi referensi juga. Saya pengen jadi pemain band pas dengerin apa sih musik yang paling didengarkan kayak Metallica atau Sepultura, biasa aja. Terus ada tetangga rumah ingat bawa Napalm Death yang album Scam itu didengerin, wajeng. Iya orang bisa, gitu, langsung kayak dapet insight gitu. Kayaknya orang mau jadi pemain orang nyimpen grindcore, nah gitu. Karena dalam otak saya ini nggak bisa gitu. Yang kemarin tuh yang ternyata tidak semudah itu kawan. Yang apa? Susah. temponya ganti-ganti tuh dia sudah dengerin. Oh. Tools. Tools mah atau barang-barang anjir.
Betul, bro. Muhammad Perkakas. Kalau influence gitu, maksudnya nggak jauh dari kalau band punknya dulu Social Distortion, MXPX dan NoFX. Kalau band metalnya album Metallica yang Black, Master of Puppets. Bukan, Justice. Read the Light. Itu apa? Ride the Lightning. Read the Lightning kan? Oh, Red the Lightning. Nah itu salah satu yang menginspirasi bermain musik. Nah kesininya baru ya dengerin musik-musik band indies gitulah. New Kids on the Block mah masuk ya. New Kids on the Block, man, Alphaville. Terus yang sekarang lagi didengerin ya sama kayak Ivan, terpengaruh sama anak. Kan sama kan? Tapi anak saya Pasti. nggak saya dengerin K-pop, saya matiin kalau dia terlalu K-pop. Maaf, sorry. Dia sekarang Otoriter dia. Ya, otoriter. Urusan musik Asalnya juga Maaf, senang selalu Eugene, always. tapi saya matiin itu, saya hilangin di Spotify. Eugene keren saya banget. masukin Oasis dan kawan-kawan, akhirnya dia suka Oasis. Didoktrin sama bapak. Itu tadi yang kamu jangan dengerin New Jeans, ada Cut Bra yang baru. Iya, tapi Jadi baby. Lucu sih itu, anjing lucu itu lucu. Aku suka. Saya lagi yang didengerin. Billie Eilish boleh. Iya, Eilish aku juga suka. Boleh lah. Di Spotify saya Billie Eilish, Frank Ocean, Frank Ocean. sama apa ya? Oh itu Jepang, apa? satu Jepang. lagu yang apa yang kartun itu, soundtrack kartun. Jumbo. Sedikit. Nah Bisa di. Karena dia ada gitar. Itu saya sengaja di Simbang Playlist karena anak saya yang paling kecil bisa tidur kalau dengerin lagu itu. Itu aku nangis sih. Jadi saya tiap hari dengerin lagu itu, kebayang kan? Semagis itu. Keren. Ini Dan dia teman-teman saya- semuak itu jadinya. Ya, udah cukup ya. Tolong saya aja. Beda kalau orang dengerin dengan hati dan terpaksa ya. Anak saya yang kecil harus dua versi. Habis anaknya, ibunya. Versi BCL harus dua. Harus dua. Harus BCL. Kemarin baru dikasih tahu ternyata ada yang versi Ariel kan. Ada. Iya. Aku kasih tahu, nanti kasih yang bapaknya. Yang bapaknya. Jadi semua nggak bisa keluarga tuh. Mana diladui sarina saya. Tapi ya dari sekian banyak Bapak ada urusan sama mama. Ya, bobo. Ada urusan. ada urusan orang dewasa. Aduh. Kegiatan orang dewasa ya. Kegiatan orang dewasa. Bayar token listrik. Aduh. Tapi dari sekian banyak influence yang tadi ya teman-teman Kalau Mul itu. lokal? Enggak, cara mereka membuat lagunya apakah berpengaruh juga dari influence itu? Atau ternyata terus hese-hese nyeun lagu teh make teknik ieu ternyata nu laku mah lagu nu Oh iya. lagu yang Yang paling ternyata effortless. Oh iya, maksudnya Gitu. ada yang apa idealisme pisan gitu ya, gitu kan. Meskipun ini di pasaran mau laku gitu ya, tapi ini Tapi ternyata idealisme laku. banget. Enggak. Atau yang memang kita ini tapi lagi laku, jadi kita ya bikin yang lagi laku aja gitu kan. Enggak, itu Oh, itu oke. kocak formula laku dan tidak laku tuh nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Hmm. Kayak semacam itu mah ya emang alam menentukan itu, nanti setiap lagu Pendengarnya kayak punya siapa? fitrahnya gitu. Kayak ini jujur aja ya. Siapa lagu apa yang lagi ramai for Jumbo. ya? Oh, Bukan, Portlandia. Mangu. Oh, itu dirilis pada 2 tahun yang lalu gitu ya? Ya, gitu kan. Oh. Atau kita nggak bisa bikin, formulanya kita bikinnya biar laku. Enggak, jangan gitu ya, bikinnya gitu. Nggak berupaya untuk teknikal dan lain-lain. Ya kayak contohnya lagu Mangu gitu ya. Kalau saya dengar ini mah POV. tadi ya. POV. Lagunya udah enak kan. Hoax coba kalian dengerin dari Enak, awal. saya mah enak, Kalau ya. dari awal dengerin dari awal. Apaan sih nggak jelas. Kamu seleranya nggak bener. Ya serius. Bagus serius ya. gitu sih. Yang dengerin banget si awal datengin enakan. Menurut saya mah ya. Ngenahin. Enak itu di belakang itu. Enak kan atau enggak? Mending gabung di dia. Ada baturannya. Biarin aja lah, udah. Bukan di Baturan. Ini mah itu maksud saya sederhananya gini, nggak ada formulanya gitu, bikin lagu enak atau nggak enak tuh. Jadi semua lagu itu punya masa dan pendengarnya masing-masing. Dan yang itu keajaiban tiba-tiba meledak Iya. nggak ada. Dan tadi juga kita udah apa relatifnya juga udah kebangun kan, maksudnya like and dislike aja sebenarnya. Ada yang orang tuh beki, ada orang mah beki, ya udah gitu kan. Seleksi Ya alam, udah. boleh. Nah, berarti di internal sendiri ketika bikin satu lagu, kita bikin komposisinya misalkan ya, ketika dilempar ke grup misalkan gitu. Itu perdebatannya panjang nggak berarti? Panjang sampai bikin adendum. Banyak. Mau di orang cerita orang keluar ya. Somasi ya. Pokoknya mau part ieu urang orang keluar. Ya, kadang misalnya ada yang satu personalnya nggak suka,
nyantuk ini lah rekam geus teu sangaja geus karekam. Todong aja. Tapi itu dibicarakan dengan asik ya pasti ya, dengan Aman. Pasti asik. Nah, itu pada kunci Terbuka asik. lah, Kuncinya terbuka. Kayak gini we meureun. Ya kayak Ya, gitu. itu termin ya. Main band tuh harus asik ya, kalau nggak asik lagi mending jangan bikin band. Nasinya, Bener. nasi mah nyeun partai we. Itu pisahannya Pak PW. Gak ikut-ikut abi mah. Kalau mau Santai mah. bisa asik nyen ormas. Pas aja kalau ngomongin ormas pas di Bandung ya kan, pas banget. Lagi ah. Bandung kota ormas. Lain parkir mana? Lain parkir mana? Skip. CK dicek. Tapi Silvi waktu itu pasti ngalamin zaman distro juga kan? Distro. Nah. Yang tempat beli baju kan? Beli baju betul, beli baju. Tapi distro tuh bentar, sorry OOT. Distro tuh beneran di sisi trotoar. Bukan, Distribution outlet. Outlet. Jadi berbagi. Baru tahu juga? Enggak baru. Oh, betul. Di sisi trotoar. Orang mana? Enggak, maksudnya kayak jokes aing kira tuh jokes itu tuh bener gitu loh. Nah, ini kebenaran. Di sisi trotoar. Caranya orang. Kayak ATM kan aslinya kan anjungan tunai mandiri. Mandiri. Nah, kan plesetannya apa gini? Nggak tahu. Oke, lanjut. Tahu teller mesin. Iya. Itu bahasa Inggrisnya. Gitu sih. Itu kayak gitu distro tuh dikira aja distro tuh di sisi trotoar. Iya sih. Ya, jadi ormas gimana? Ormas jadi. Jadi kumaha aja. Tapi nah waktu itu bener gak waktu itu goal sendiri kalau bikin rilisan disimpannya di distro. Oh yes. Iyalah. Jadi kita tumbuh bareng sama distro. Sama distro, ya. Jadi album perdana kita 2008 itu kita distribusinya ke distro-distro itu offline. Jadi kita ada teman punya mobil carry waktu itu ya. Terus kita bawa dua dus rilisan fisik kita, CD sama kaset waktu itu, album pembuktian. Terus kita jalan ke Sukabumi, networking, ngobrol-ngobrol, dealing, konsistensi berapa persen, bla bla bla, masukin Cianjur, Serang, Cilegon. Road trip lah. Jadi bener-bener memang kita tumbuh bareng sama distro. Ya. Jadi ketika tumbuh distro di Bandung dan di sekitarnya itu Biasanya kan di Trunojoyo tuh. Iya, itu kan ada menyebar juga ke beberapa kota di sebelahnya kan. Betul, Sukabumi, Cianjur. Nah, si Goal sendiri teh manual gitu sih ininya teh. Distribusinya ya. Betul. Nah, bedanya dengan sekarang gimana? Ya, fungsinya gimana? Sekarang lebih mudah lagi ya itu. Betul itu. Medsos ya? Tapi berarti nggak dipakai lagi kan distro tuh atau masih? Iya. Iya mau kayak pertanyaannya apakah rekaman fisik masih perlu? Masih. Ya sejauh ini masih perlu kan. Kayak dulu istilah video kill the radio star, radio masih ada, TV Betul. masih ada. Jadi pada ya kita tinggal beradaptasi aja, tidak menampik bahwa perkembangan zaman tidak perlu ada rilisan fisik, tinggal sebar promosi gampang melalui media sosial. Nah itu promosi media sosialnya mudah gitu, cuma tekniknya yang beda gitu. Ya. Ya nggak sih? Berbicara distribusi ya, jadi kalau dulu kan ada term indie label sama major label dulu kan. Dulu tuh yang ngebedain indie dan major label itu urusan distribusinya. Karena kita tadi kan misalnya indie nih gitu ya, kita distribusinya ke yang kita bisa jangkau. Ya kan, kalau major itu dia lebih meluas kan distribusinya kan. Itu. Nah, semenjak ada digital itu terms itu udah ngebias. Indie dan major itu udah nggak relevan gitu. Betul. Udah nggak ada, apalagi istilah mainstream dan anti mainstream mah nggak relevan deh gitu. Di era internet sekarang mah. Ya, semua Sosmed orang juga gencar ya. Karena orang-orang pada akhirnya udah bisa ngelakuin semuanya sendiri kan, DIY lah gitu. dan semua dapat informasi yang sama gitu, nggak ada informasi arus utama dan anti Mainstream dan anti mainstream ya. Udah nggak berlaku sih. Ya. Tapi rilisan fisik masih bisa di ini nggak sih? Masih bisa di ini kayaknya kita mau masih kita produksi nggak sih gitu? Bisa dapat nggak? 2015 kita sempat bikin campaign itu lagi-lagi kita protes, bentuk protes kita waktu itu karena bukan daya beli tapi budaya beli rilisan fisik itu yang makin melemah kan? Daya beli mah makin tinggi gitu ya, ada yang udah pada kerja jadinya kan, budaya belinya menurun. 2015 orang lain udah nggak ada yang rilis fisik, kita rilis fisik dan kita gratiskan. Wah. Oh. Bentuk protes kita tetap lu mesti punya fisiknya, nggak usah bayar deh. Iya keren. Nggak usah bayar nih, lu mesti punya nih. Iya, karena itu Seperti itu. kalau dibilang gitu kan, kita
tumbuh, saya bukan mengunggulkan generasi ini Kak, kayak maksudnya kita tumbuh di era dimana ketika menghasilkan sebuah karya tidak hanya secara audio tapi visualnya gitu. Kita tuh senang banget karena mungkin ya ada teman-teman yang seumuran sama Ivan. Itu kalau beli rilisan tuh kita melihat thanks to reference band-bandnya apa? Nanti kita cari band itu gitu. Saking kita susah untuk nyari band ini ya saya tahu dulu Godflesh itu dia dari oh sini bikin aja jadi pengen tahu musiknya kayak gini. Seperti itulah jadi satu kesatuan karya gitu, baik secara visualnya maupun audionya gitu. Kadang kita mikir gini dulu, kalau di Rak, di Aquarius itu kan melihat ini covernya apa Aquarius. Gitu. Apa iyalah, gak usah Aquarius di Stara gitu ya. Udah nggak ada juga di Stara gitu. Tapi aku suka beli CD di sini. Iya, kurang lebih seperti itu. Kita akan melihat visualnya dulu gitu, fisik, baru mendengarkan. Nah sekarang apakah masih relevan nggak? Itu balik lagi ke opsional, kalau mampu untuk bikin fisik ya silahkan. Tapi kalau kita sendiri sih udah nggak berharap banyak dari penjualan nggak udah itu mah kalau mau kita butuh fisiknya ya bikin tapi kalau enggak juga nggak masalah. Cuman balik lagi ke kemampuan secara finansial dari si band itu sendiri. Gitu ya. Sebenarnya aku mau nambahin juga sedikit. Mungkin jadi budaya juga sekarang kayak misalnya di Record Store Day itu kan di event-event kayak gitu. Beberapa musisi yang memang pada akhirnya mereka ngerilis rilisan pada tahun tertentu itu tuh hari ini jadi collectible item gitu kan. Nah itu mungkin orang-orang hari ini perspektifnya beda dengan dulu gitu. Oke lah mereka mendengarkan lagunya bisa dari mana aja. Let's say digital lah gitu kan, digital platform dan lain-lain. Mereka pengen punya si rilisan fisik itu bukan mereka kayak menurutku mereka ada dua opsi gitu loh. Mereka belinya memang untuk punya, untuk didengerin, sama satu lagi untuk collectible item. Jadi mereka tuh bangga punya itu, punya rilisan fisik itu kan. Sama karena hal itu berlaku juga di piringan hitam di vinil. Saat kayak mereka tahu ini rilisan vinil rilisan tahun berapa, terus si production house-nya siapa dan lain-lain, akan jadi barang yang berharga untuk dia ataupun nanti di pasaran apa gimana gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Aku mau nambahin itu aja. Apalagi kolektor yang suka vinyl tuh kan suka sengaja beli gitu. Karena kita sempet nemu soalnya di toko oranye sama toko hijau ada yang jualan kaset kita bekas. Harganya berapa sekarang? Harganya 125.000. Dulu harganya berapa? 12.000 apa lupa? 23.000. Iya berapa kali lipat gitu kan. Dulu harga kaset tuh 7.500 saya ingat. Berarti ada value-nya kan? Value-nya tuh si historinya itu. Iya, betul. Bisa jadi barang yang antik gitu. Iya, itu collectible item itu. Kalau playernya udah nggak ada ya, susah gitu. Nggak ada playernya, tapi tetap aja bisa dipegang, dilihat. Aku Walkman. Iya, benar. Mobil aku masih ada tape-nya. Berarti masih kaset ya, Mamat masih dengerin. Masih lama. Iya. Itu orangnya. Nah, teringkarkan sendiri sebagai 2025 sebagai milestone berarti. Nah, ke depannya si Goal ini mau ngapain lagi? Bikin apa? Atau konser kah? Tampil di mana kah? Amin. Tadi udah dijawab bikin ormas sih. Iya sih. Sama Herli Humpul. Nama cuan. Iya, cuan aja lah, realistis lah. Iya sih. Ini validasi lagi gue. Parkiran aja. Tidak selamanya ormas parkiran. Ada yang keagamaan, ada yang ke jalan. Oke. Ya jadi si God of Love karena memang udah dicapnya sebagai band, jadi harusnya punya karya. Harusnya punya karya. Dan kita juga mau mencoba untuk produktif lagi gitu ya. Dengan kita nabung udah ada beberapa materi 12 materi. 12 ya? 12 materi. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Ya. Tiap sebulan satu. Udah jadi sebenarnya tinggal direkam kan. Bener. Jadi ya kita pengennya memang kita mau berkarya aja, fokus dengan karyanya. Nanti kayak yang tadi, maksudnya mau itu booming, mau itu viral, mau itu laku, mau itu ada yang suka atau nggak suka, ya
ya udah. Ya, Bikin hal lain aja lah. dulu. Bikin aja, betul. Mulai itu dulu. Gas Iya. Oh, yang kangen Glory of Love, teman-teman yang pensinya masih di bawah panggung ini nanti ada kejutan dari Ada Glory of kejutan. Love, berarti udah Pantengin nyiapin. aja di sosmednya Iya, ya. iya. Ya. Nah, kalian sendiri sebenarnya dengerin nggak sih musik-musik hari ini lah? Ya. Wow, banget dong. Musik-musik. Secara aku Mau secara band atau personal dulu nih? Personal. Personal lah. Ya pasti lagi dengerin apa yang paling baru, jangan yang jadul-jadul. Dari belakang dulu deh. Belakang dulu dah dari saya Mamat. harus lihat di playlist. Oh, aku Muhammad saya. Dengerin apa ya sekarang? Ya sama sih kayak Nggak tahu. yang lagi Kayak, lagi iya, Stevie. FYP gitu. FYP. Ya, apa yang FVP apa? Kayak Jumo gitu ya. Jumo. Stay tune. Anjir, Bray. Lihat aja lah yang kedenger gitu. Gak kedenger ya. Malam chaos. Kebanyakan ini. sih nggak tahu apa siapa yang nyanyi, cuman sering denger aja gitu. Cuma racun gitu ya. Tapi tahu Madu itu ya. Iya. Nanti tahu Garam dan madu. Jadi emang kalau saya tuh dengerin semua sih. Dengerin hipdut gak? Hip hop dangdut. Aduh, enggak euy. Malam chaos ini. Oh, lagu itu. Tahu kan? Itu iya, saya sering dengarnya di TikTok. Kamu TikTok kan? Enggak sih. Udah aku TikTok tapi nyala Iya. TikTok gue ya. Karena bisa diakses di browser ya kalau TikTok. Bisa. Suka ada gitu di short. Tapi musik yang sering didengerin ya sekarang. Saya lagi seneng dengerin band dari Jogja itu apa? 20 Miles Marathon. Bukan. Good morning everyone. Yang hardcore. Oh, itu apa yang kemarin? Yang hardcore band dari Jogja itu saya lagi dengerin band terbaru. Ya, diskusi lah. Yang Inggrisnya oke banget ya pas ngomong ngedong. Oh, Color Code. Color Code. Yes. Bukan hardcore anjir itu. Color code. Color Code. Color Code. Bagus. Color Code. Sumpah itu bagus banget. Rekomendasi ya. Sebenarnya bukan hardcore sih dia tuh, kayak Kayak Ya apa? gitu lah. kayak Ya itu pokoknya musiknya itulah gitu. ya, Ya, pokoknya. ya. Ya teman-teman paling harus digging lah itu. Hardcore semenjak ada Tan, setelah itu jadi biasa itu hardcore. Ya. Kejiluan. Gak jelas. Kamu gak jelas. Apalagi spin. Wah. Sorry, ini masalah selera ya. Saya juga nggak masuk tapi udahlah. Kamu saya. Ya. Nah. Jadi tiga lah ya, tiga itu tadi apa? Aduh susah 3. Color Code, Color Code. Oh, 3 band. 3 band. Color Code, Kodiak. Kodiak, ya Kodiak. Jogja tuh. Oke. Sama Jogja semua ya? band Bandung ada satu suka. Iya, bandnya si Ega, Holokane. Holokane. Oh, Holokane. Holokane. Mantap. Bimo. Oke, aku harus buka dulu nih. Tadi udah ngecek. Nah, Lagi seneng banget sama Skandal. Skandal itu band Jogja sama. Itu Jogja tuh Jogja emang bagus ya. bagus-bagus sebenarnya. Aduh, kalau mau disuruh milih 3, sumpah jujur susah banget. Susah banget. Tapi ya kalau misalnya disuruh milih ya itu Skandal bisa masuk. Lebih dari 3 boleh nggak? boleh. Tapi cepet kok gitu. Boleh. Skandal itu 1 Jogja, terus Color Code juga Jogja. Perunggu udah pasti ya kan. Iya. Perunggu, Bronzers. Tunggu. Udah gitu, selain Perunggu, 11-12 itu band Jakarta, band math rock, terus ada Murphy Radio udah pasti, itu band Kalimantan, band math rock juga. Udah gitu, ya 510 One Off lah ya, 510 teman-teman 510 shout out. Mereka juga keren-keren banget. Udah gitu Zeal, dia band ya let's say band pop punk dari Bekasi, itu oke banget. Terus Depan Turas sudah pasti teman-temanku. Shout out juga Rap of Rap itu teman-temanku. Tiga. Ya kan tapi cepat durasinya. Ya pokoknya itulah teman-teman harus dengerin tuh mereka ya. Makasih. Oke, Ivan. Ya. Unmesh. Mahal ini. Mahal ini. Mahal ini masuk ya aku ya. Mahal masuk. Sama Niki. Enggak. Oh, Niki. Nah. Niki juga masuk. Niki itu siapa? Iya. Nikita Zevanya. 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 Niki Zevanya. Kecepatnya. Niko. Oh Nikita sih apaan sih? Ya. Aku apa sih? Ya. Tapi kalau dari semua musisi-musisi baru yang Mamat ada di belum. Indonesia ya. Oh, Mamat ya tadi baru ininya ya Mamat belum ya? baru- Tadi Stevie. Oh bukan ya? Bukan. Kan yang FYP cenah tadi. Oh, sama Salsabil ya? Sama Salsabil. Sama Sasabil, terus Mahal ini juga. Iya. Sama Sasabi. Oh iya. Keren. 510 juga. Jogja dia memang nggak dengerin. Iya. Literally yang itu doang, yang hits doang. Gue mah jadi cuman
dengerin 5 hari udah. Ya. 5 hari ya. Kadang kita mas taunya dari Bimo aja. Dari dia semua. Iya, dia semua. Gue dengerinnya selewat lama. Jadi memang ngasih Bim ya. Lu memang ngasih ya. Kan terlihat kan? Terlihat kan? Iya kan? Nih dengerin nih. Dengerin nih. Kasih referensi kirim, mau didengar apa enggak terserah dah gitu. Yang penting gua ngasih gitu. Iya. Aku sudah menjalankan apa yang dimandatkan secara Kadang yang langsung dikirim gitu. juga. Satu lagi kita pasti sepakat. The Massive. Iya, aku juga sepakat. Enggak. Oh iya, Ben Jogja juga 20 Miles Marathon itu bagus. Salon Seven nggak? Salon Seven. Salon Seven iyalah. Dia mau early mau apapun musinya. Mau napalm death. Ya kan karena itu dia stick to ideologinya dia. Aku berhenti di tahun segini, ya udah, nggak bisa diapa-apain ya, nggak apa-apa. Mau nanya, tapi kalau kolaborasi pengen sama siapa? Oh. Iya. Ini musisi baru kan sih? Iya, Musisi baru. atau ya terserah deh. Aku mau duluan. Lokal atau Aku mau duluan. Internasional. Kalau lokal kita sepakat untuk kolaborasi sama Salma Salsabilnya nggak? Iya betul. Salma Salsabil, Tapi sorry. beda dikit. Suaranya bagus. Nadine Amiza. Nadine Amiza, Herli, Kalau lokal. lokal. Aduh, saya pengennya sama almarhum, Mysterio. Oh, Dark deui, dark. Bener, serius. Iya. Kalau nonton, tapi itu menyedihkan sih ya. nonton Yes. dia perform, Iya. Keren banget ya. Keren pisan. Cobain nonton almarhum perform, Iya. bagus. Kalau dari luar, ini langsung ya? Boleh. Ya, kalau dari almarhum. Kalau dari luar sama kakaknya Billie Eilish. Oh ya. Oh, si siapa namanya? Kakaknya. Joan. Nama panggungnya itu loh. Iya. Kok Ya Pinas? itu pokoknya dia ajaib Phineas. musik. Phineas. Phineas. Ya. Produsernya Billie Eilish juga. Iya betul. Dia Nah, genius. saya mah itu ya. Soalnya yang lain mah enggak. Aku juga setuju sih, aku juga Bagus. suka Keren. Phineas. Phineas. Udah di DM tapi Phineasnya. Bro, iya kami Udah paham deh. Manawi yang waktu senggang. Ya meureun. Bersama wajib ya. Ya. Siapa gimana Allah. Iya, bro, iya. bersama mah enggak apa-apa. DM we heula. Segan. Semua tuh harus diukur. Tapi sugan enggak apa-apa. Saya tekan searching FYP di Indonesia ya. Glory of Love apa ini? Anjing spellingnya tuh Glory of Love. Bangke. Ini Peter Cetera, cenah. Peter Cetera itu lagunya Peter Cetera. Siapa tahu lah, Bill. Kalau Ya mau insya Allah. jangan ingwi jangan. Sama Sasabil. Sama Salsabil. Kayaknya mah itu aja. Ah, iya mah tadi nggak ada yang tadi mah. Tapi sebenarnya kalau aku bisa bela, bentar. Jadi gini, kalau Amamat itu kan karena memang orangnya teknis banget kan. Iya. Jadi dia tuh dia tuh gitaris. Dia ngelihat skillnya Salma Salsabil itu oke banget. Mungkin dia punya POV dari situ. Oke. Beberapa kali ngobrol juga gitu soalnya. Emang keren, suara keren. Tapi suaranya bagus. Bagus ya, Bikin skillnya juga lagu oke. jago, main gitarnya jago, keren. Kayaknya saya sendiri di sini yang nggak tahu itu siapa saya. Telah. Tapi keseharan juga ada teman-teman dari kayak di Rabongs itu juga lumayan. Oh iya. soal- Dira lo, keren. Oh, dia Cukup ini. gitaris kakak dulu. Dulu Yes, Kamigo. Kamigo. Cira SD, Keren bro. juga itu. Nerd Ya. juga dia main ininya. Ya pernah main Keren. kesini juga kan? Dira Bongso. Oh gitu. Suara- Nice. Suaranya khas. Betul sekali. lucu. Keren tuh, keren. Dia nabrak-nabrakin apa? Mobil. Kendaraan. Bukan. Aduh, nabrak-nabrakin pesawat ke gedung. Bukan. Wait. Maksudnya secara looks-nya juga dia oke banget. Dia Unik pakai- lah ya, unik Unik dia. banget gitu. Keren. Oke. Oke. Sudah. Udah, Tapi wait, dua jam deh. harapannya nih, harapannya Glory of Love ke depan. Glory of Love. Go. Jangan kayak Phineas, Glory of Love. Glory of Love. Phineas. Harapannya lah ke depan buat Go sendiri ya, buat Iya. Go sendiri apa? Masing-masing aja, masing-masing ya. Masing-masing. Masing-masing tetap jadi wadah pelarian saya dari masalah-masalah yang ada untuk berhaving fun. Ah, iya. Ya udah cukup. Dimo? Apa tadi pertanyaannya? Aku nggak lama. Jadi Harapan Glory of pribadi Love untuk ini- si- Oh, harapan pribadi. Oke. Berharap seperti apa Glory of Love? Bisa tur tiap tahun sih. Amin. Itu. Dan bisa apa ya? Bisa bareng juga satu panggung sama band-band hari ini gitu kan. Maksudnya bisa combine sama mereka, festival, bisa networking Fee-nya sama sama mereka. band seperti ini nggak? Fee-nya sama dengan Juicy Lucy lah ya gitu kan. Lucy lah. Ya kan. Maksudnya jadi benchmark loh hari ini gila loh mereka. Keren tuh mereka.
Paling dari aku udah itu aja. Erli. Dari saya masih karena tujuan awal saya pingin punya band itu ya udah punya album, itu sudah tercapai, sisanya bersenang-senang ya itu aja. Selama masih tetap menyenangkan ya terus aja. Gaskeun we. Gaskeun aja, mau manggung banyak, mau apa ya, selama itu senang gitu. Ya, selama bikin ormas pun senang bakal dijalanin terus. Oke. Mantap ya. Oke, itu tadi harapan. Kasihan itu, kasihan. Dia udah nungguin momen ini dari 2 tahun yang lalu, anjir. 2 tahun loh, bro, itu gak bentar. Jawabannya Abi mah ngiringan. Cing, aing balangin meja. Asli anjir. Dari harapannya Mas. Harapannya ingin turun dunia aja. Amin gede banget, amin gede. Bareng biar bisa keliling dunia. Benar, ya bareng Aku pribadi juga sih harapannya. Minias catet lah. Soalnya kan Glory of Love banyak keliling. Glory of Love. Iya benar, Glory of Love. Minias catet lah. Ketawain lagi. Tapi ya sebagai dulu yang sering lihat Glory of Love ada di pensi-pensi lah di itu tuh sangat berharap juga iya di mudah-mudahan band-band yang saya tonton dulu itu teh udah lahir lagi gitu, reborn gitu. Itu lagi harapannya. Aku juga tertarik sih, soalnya kan dulu kan aku masih kecil ya. Ya. Pengen gitu lihat kayak, wah zaman itu tuh ternyata sangat-sangat bersejarah gitu. Ya. Dan Gen Z juga kayaknya nggak salah juga buat dengerin band-band yang di era 90-an, Ya, di 2000-an untuk belajar juga bahwa ada genre-genre musik yang pernah dibikin, jangan-jangan pernah dibikin. Kalau hari ini kalian dengerin musik melodic punk yang baru misalkan band punk, ada juga udah pernah ada ini. Nggak salah juga untuk dengerin itu kan ya. Oke, terima kasih Glory of Love. Thank you. Sehat selalu apapun harapannya tercapai. Thank you pisan. Thank you pisan, thank you pisan. Sobat homework di rumah. Sobat homework, jangan lupa kerjain PR pokoknya. Sobat homework. Kalau nggak ngerjain PR masuk ormas. Pak Dedi. Pak Dedi. Jangan trauma. Pak Dedi ya. Jangan masuk angin lah pokoknya. Jangan masuk angin. Terima kasih. Saya Reza pamit. Saya Silvi Dan pamit. Glory of Love pamit. Bye-bye. Thank you. Semuanya. Thank you. Terima kasih banyak. Izinkan ku bercerita tentang kisah lama yang masih menyiksa. Namanya melekat dalam ingatan, selalu tertanam dan bertahan. Melodi sepi bertarungan, jiwa yang sunyi, janji yang dulu terucapkan, tak terasa telah teringkarkan. Yakinlah apa yang dirasakan, kita saling sepaham. Kau dengan dirinya, aku dengannya. Ku dengar kau telah menetap bersamanya. Aku pun kini bahagia membina. Tak tahu hati kecilnya, oh, tapi hatiku masih ada dia. Melodi sepi bertarungan, jiwa yang sunyi, dan demi waktu yang berdetak di hati ini, janji yang dulu terucapkan, tak terasa telah teringkarkan. Yakinlah apa yang dirasakan, kita saling sepaham. Kau dengan dirinya, aku dengannya.
ucapkan tak terasa telah teringkarkan. Yakinlah apa yang dirasakan, kita saling sepaham. Kau dengan dirinya, aku dengannya. Memang berat rasa hatiku mengubur seluruh memori. Yakini ini yang tak pasti tetap jadi kenangan. Ini jalanku, itu jalanmu.